Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al-ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali dipertemukan oleh Allah di salah satu rumah dari rumah Allah untuk kita bisa sama-sama mempelajari dari hukum-hukum yang terkait dengan agama Allah. Tepatnya di malam hari ini adalah pertemuan kita yang pertama di dalam kita membahas kitab Minhajus Salikin, karya seorang ulama besar di zaman ini, yaitu Syekh Abdurrahman Ibn Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Ma'asyiral ikhwah, kitab Minhajus Salikin adalah sebuah kitab yang membahas tentang fikih, yang mana kitab ini adalah pembahasan-pembahasan dari kumpulan pembahasan fikih yang diringkas dalam sebuah kitab yang berjudul Minhajus Salikin. Nama pengarangnya adalah Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dan beliau ini adalah seorang laki-laki dari Bani Tamim. Beliau rahimahullah dilahirkan di kota Unaizah di Qasim, tepatnya di daerah Qasim. Nah, ini sekarang menjadi kerajaan Saudi Arabia. Beliau lahir pada tanggal 12 Muharram 1307 Hijriah, atau bertepatan dengan tahun 1886 Masehi. Dan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, beliau menghafal Al-Quran dalam usia yang sangat muda, yaitu tatkala beliau berusia sekitar 10 tahun atau bahkan kurang dari itu. Dan Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini, beliau banyak mengambil pemahaman dari Al-Imam Ibnu Taimiyah dan muridnya Ibnul Qayyim. Dan beliau punya karangan kitab yang sangat banyak. Di antara kitab karangan beliau yang terkenal sampai saat ini yaitu kitab Minhajus Salikin, fikih ringkas yang membahas tentang kesimpulan-kesimpulan pembahasan fikih. Dan Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dikenal dengan perawakan yang tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Beliau berkulit putih dan warna kulit putihnya agak kemerah-merahan. Dan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini adalah seorang yang dikenal dengan sifat pendiam dan tidak terlalu terbuka kepada orang lain. Beliau lebih memilih untuk uzlah, menyendiri, dan lebih banyak menghabiskan waktunya untuk mempelajari ilmu agama. Disebutkan dalam biografi beliau bahwa Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini sangat sering untuk melakukan umrah, sangat sering untuk melakukan ibadah. Dan memang bukan karena beliau sombong kepada manusia, tapi beliau banyak menghabiskan waktunya untuk mempelajari ilmu agama. Dan para ulama itu memiliki dua sifat. Di antara mereka ada yang memiliki sifat uzlah, yaitu dia menyendiri, tidak terbuka di depan orang-orang banyak. Dan itu semua tentunya karena mempelajari agama Allah. Yang kedua, ada di antara sifat para ulama itu mukhalatah, yaitu mereka berbaur. Mereka sering bergaul kepada orang-orang, dan tentunya itu juga memiliki kebaikan. Para ulama silang pendapat tentang yang mana yang lebih utama bagi seorang penuntut ilmu, apakah dia uzlah atau mukhalatah. Intinya dua-duanya itu adalah sesuatu. Dan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di ini wafat pada tanggal 24 Jumadil Tsani pada tahun 1376 Hijriah, atau bertepatan dengan 1955 Masehi. Di antara murid beliau yang terkenal di zaman ini yaitu Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, rahimahullahu taala, sudah meninggal juga muridnya. Dan ini sekilas tentang Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, pengarang kitab yang akan kita baca bukunya di malam hari ini, dan insyaallah secara terus-menerus akan kita baca pembahasan fikih ringkas dari kitab beliau Minhajus Salikin. Baik, saya ulangi, judul kitabnya Minhajus Salikin. Para jemaah bisa membeli buku terjemahan untuk lebih memudahkan mempelajari fikih ringkas.
seorang penuntut ilmu, seorang hamba Allah itu dia mesti mempelajari fikih. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala ya memuliakan orang-orang yang mengetahui ilmu fikih, dan orang yang faham tentang ilmu fikih itu salah satu bentuk bahwa Allah Subhanahu wa taala menghendaki kebaikan untuk seorang hamba. Ya minimal pernah tamat buku fikih dari awal sampai habis, walaupun itu fikih dasar. Walaupun itu adalah fikih yang dasar. Ma'asyiral ikhwah wal akhwat rahiman rahimakumullah, dalam kitab ini beliau memberikan mukaddimah. Kata beliau, bismillahirrahmanirrahim. Telah kita maklumi bersama bahwa seorang yang memiliki kepentingan di dalam penulisan ataupun pembicaraan, maka hendaknya mereka mengawali ucapan atau tulisannya dengan bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Iqtidaan bi kitabillah, mencontoh dari Al-Quran. Jadi Al-Quran itu ma'asyiral ikhwah, setiap surat semuanya diawali dengan bismillahirrahmanirrahim kecuali surah Al-Bara'ah. Demikian pula Rasulullah. Kalau kita mau mencontoh Nabi ketika beliau berbicara, di dalam beliau menulis buku-buku, surat-surat, maka Rasulullah SAW pasti memulai penulisannya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim. Oleh karena itu Nabi mengatakan, ya, kullu amrin dhi balin alladhi la yabda'u bi bismillah fahuwa aqta' wa fi riwayati abtar. Semua perkara yang memiliki kepentingan yang tidak diawali dengan bismillah, yakni bismillahirrahmanirrahim, fahuwa aqta', pasti perkara itu akan terputus. Ya, di dalam riwayat lain disebutkan perkara itu akan sia-sia. Jadi kalau kita merasa suatu perkara itu penting, mulailah dengan bismillahirrahmanirrahim untuk mencontoh apa yang Allah Subhanahu wa taala mulai Al-Qur'an dengan setiap suratnya itu dengan bismillahirrahmanirrahim. Demikian pula Rasulullah di dalam ucapan dan di dalam penulisan beliau dalam surat-surat, beliau memulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dan di dalam kalimat bismillahirrahmanirrahim itu ada makna yang sangat agung. Bismillah, dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahmanir Rahim, aku memulai, atau bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha merahmati, yang Maha pengasih lagi Maha penyayang. Dan ini ma'asyiral ikhwah azakumullah, artinya seorang yang ingin memulai amalan yang dia lakukan, dia memulai dengan mengkaitkan perbuatan yang dilakukan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah lah yang menghendaki. Kalaulah bukan karena nikmat dari Allah, tidak akan terselenggarakan seluruh amal kebajikan. Kemudian kata beliau, wa bihi nasta'in, dan kepada Allah lah kita meminta pertolongan. Beliau memulai kitab ini dengan pujian kepada Allah. Kata beliau, alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, beliau mengatakan alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Ini ma'asyiral ikhwah, seorang yang mendapatkan nikmat, mereka harus memuji Allah dengan menyebutkan alhamdulillah. Hanya saja kalau nikmat yang didapatkan setelah alhamdulillah ada tambahan, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji hanya milik Allah yang dengan nikmat dari Allah terselenggarakan seluruh amal kebajikan. Kemudian kalau seorang mendapatkan musibah, apa yang dia lakukan? Dia juga tetap mengucapkan alhamdulillah, tapi berbeda ujungnya. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji hanya milik Allah di setiap keadaan. Jadi tetap mengucapkan alhamdulillah, dan itu kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana Nabi tidak selalu mendapatkan nikmat jamaah. Kadang Rasulullah itu juga mendapatkan kesulitan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu, kita memujinya, wa nasta'inuhu, kita meminta pertolongan kepadanya, wa nastaghfiruh, dan kita meminta ampunan kepada Allah, wa natubu ilaih, dan kita bertaubat kepada Allah. Ini
sesuatu yang hendaknya sering-sering dimohonkan oleh seorang hamba kepada Allah. Puji Allah, minta pertolongan Allah, minta pengampunan dari Allah, dan bertaubat kepada Allah. Ini sifat-sifat seorang yang beriman. Wa na'udzubillahi min syururi anfusina. Kita berlindung kepada Allah dari keburukan jiwa-jiwa kita. Minta perlindungan sama Allah jamaah tentang keburukan jiwa kita, karena jiwa ini senantiasa mengajak kepada keburukan. Wa sayyiati a'malina, dan keburukan amal-amal kita. Ya, sebagian kita beramal, amalnya baik, tapi niat dia melakukan amal itu rusak sehingga amal itu menjadi buruk. Terlebih lagi jiwa itu mengajak kepada keburukan. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surah Yusuf, "Innan nafsa la ammaratun bisu illa ma rahima rabbi." Sesungguhnya jiwa manusia senantiasa mengajak kepada keburukan. Itu jiwa. Jiwa manusia siapapun itu pasti akan mengajak kepada keburukan. Makanya kalau kita lihat ma'asyiral ikhwah, ya, di bulan Ramadan Allah SWT mengatakan wa ghulliqati abwabun nar, ya, dikunci pintu-pintu neraka, wa suffidatis syayatin, dan syaitan-syaitan dibelenggu. Syaitan dibelenggu artinya apa? Syaitan Allah kurung dan mereka tidak mengganggu para hamba. Tapi kenapa masih ada maksiat di bulan Ramadan? Nah, itu menunjukkan bahwa sebagian maksiat itu adalah memang ajakan jiwa. Dia mengajak kepada keburukan, kecuali siapa? Illa ma rahimar rabbi, kecuali orang yang memang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagian qaul pendapat ulama yang menyebutkan bahwa kenapa di bulan Ramadan itu masih ada maksiat padahal syaitan dibelenggu. Salah satu alasannya apa? Karena memang terkadang maksiat itu bukan dari syaitan saja, tapi apa? Ajakan keburukan dari jiwa seorang hamba. Walaupun sebagian ulama mengatakan bahwa yang dibelenggu itu hanya ru'usus syayatin, hanya bos-bosnya syaitan saja. Adapun syaitan-syaitan yang mereka menjadi bala tentaranya iblis, maka mereka tidak dibelenggu. Jadi ma'asyiral ikhwah azakumullah. Kalau kita lihat di bulan Ramadan ada orang yang kerasukan, terkena gangguan syaitan, terkena sihir. Nah, itu syaitan-syaitan yang bukan ru'usus syayatin, ya, dari syaitan-syaitan yang mereka itu adalah syaitan-syaitan yang kecil. Kemudian ma'asyiral ikhwah, kata Syekh, may yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, tidak ada yang bisa menyesatkan dia. Kalau Allah sudah berikan hidayah kepada kita jamaah, tidak akan ada yang bisa menyesatkan kita, walaupun 1000 orang berkumpul untuk menyesatkan kita, tidak akan bisa. Sebaliknya, wa may yudlil fala hadiyalah. Tapi barang siapa yang Allah sesatkan, tidak akan ada yang bisa memberikan kepada dia petunjuk. Kalau ada orang yang sudah Allah sesatkan, tidak akan ada yang bisa memberikan dia petunjuk, hatta walaupun Nabi yang memberikan kepada dia petunjuk arahan. Seperti Abu Talib. Karena Allah memang telah menyesatkan Abu Talib dan tidak menghendaki memberikan taufik hidayah kepada Abu Talib. Walaupun Nabi memberikan hidayah al-irsyad, hidayah bimbingan, tapi Allah tidak memberikan hidayah taufik. Makanya Abu Talib itu mata 'alal kufri, dia mati di atas kekafiran. Wa asyhadu an la ilaha illallah. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali hanya Allah, wahdahu la syarikalah. Wahdah itu artinya semata, Allah semata. La syarikalah, tidak ada sekutu untuk Allah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, ya, dan juga hamba Allah Subhanahu wa taala sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya sallallahu alaihi wasallam? Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Selesai muqaddimah beliau, kata beliau, adapun setelah itu, fa hadza kitabun mukhtasarun fil fiqhi. Kitab yang ada di hadapan kita yang sedang kita baca ini adalah kitabun mukhtasarun, kitab yang ringkas, fil fiqhi, yang membahas tentang ilmu fiqih. Ilmu agama itu banyak, ma'asyiral ikhwah. Di antara perkara yang paling penting untuk dipelajari seorang yaitu pembahasan fiqih. Karena orang yang tidak belajar ilmu fiqih, dia tidak akan bisa untuk beribadah kepada Allah dengan sempurna. Ya. Dan masih banyak cabang yang lain. Ada ilmu akidah yang menyelamatkan dia dari api neraka. Ada ilmu bahasa Arab yang itu merupakan salah satu perkara yang penting untuk kita memahami agama Islam. Karena Quran pakai bahasa Arab, hadis pakai bahasa Arab. Kita harus belajar bahasa Arab. Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, ta'allamul arabiyyah fa innaha min dinikum.
Pelajarilah bahasa Arab, sesungguhnya itu termasuk dari agama kalian. Orang yang belajar bahasa Arab berarti dia tinggalkan agamanya. Tidak akan bisa dia beragama kalau pakai bahasa Indonesia, tidak belajar bahasa Arab. Karena Quran itu pakai bahasa Arab, hadis pakai bahasa Arab. Bukan mengatakan, bukankah Al-Quran itu sudah ada terjemahannya? Bukankah hadis Nabi SAW semuanya sudah diterjemahkan? Bukankah banyak buku-buku agama yang bisa kita pelajari dengan bahasa Indonesia? Maka ma'asyiral ikhwah, jawabannya hal yang seperti itu adalah sesuatu kemudahan. Tapi bukan berarti bagi kita untuk tidak mempelajari bahasa Arab. Kenapa? Karena terjemahan yang ada belum tentu benar. Dan apa yang ada belum tentu cukup. Dan sesuatu kemudahan yang ada pada hari ini belum tentu ke depannya terus ada. Tapi orang yang mempelajari bahasa Arab, dia akan semakin mudah. Sebanyak ilmu agama yang lain, ada ilmu usul fiqih, ada ilmu tafsir Al-Quran, ada ilmu-ilmu yang lain dari pembahasan-pembahasan yang sangat penting. Ma'asyiral ikhwah, kita bahas di masjid ini pembahasan fiqih karena kita akan fokus untuk memperbaiki perkara-perkara yang berkaitan dengan ibadah, ya, seperti sholat, berwudu. Demikian pula nanti akan dibahas tentang pembahasan puasa, tentang pembahasan haji, tentang pembahasan umrah, dan pembahasan-pembahasan yang lain yang sangat penting untuk kita ketahui sebagai seorang muslim dan muslimah. Kata beliau, jama'atu fihi bainal masail. Yang aku mengumpulkan buku ini sebagai ringkasan dari permasalahan-permasalahan yang banyak. Kalau kita belajar fikih jamaah, ulama mazhab itu ada 4 yang terkenal, yang mazhab mereka berkembang sampai akhir zaman. Yang pertama, Imam Abu Hanifah. Ini yang paling senior dari ulama mazhab. Orang yang mengikuti Imam Abu Hanifah, maka mereka bermazhab Hanafi. Pernah mendengar mazhab Hanafi? Itu pentolannya Al-Imam Abu Hanifah. Nama beliau An-Nu'man bin Thabit, kunyahnya Abu Hanifah. Yang kedua, yaitu Imam Malik rahimahullah. Imam Malik ini salah seorang dari 4 ulama mazhab yang orang-orang mengikuti beliau, maka mereka dikatakan bermazhab Maliki. Bermazhab Malikiyah atau Maliki. Dan ini Imam Malik ini berkunyah dengan kunyah Abu Abdillah. Yang ketiga, muridnya Imam Malik yaitu Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Orang yang mengikuti Imam Syafi'i, maka mereka dikatakan bermazhab Syafi'i atau Syafi'iyah. Dan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ini nama lengkapnya adalah siapa? Ada yang tahu nama Imam Syafi'i? Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Beliau memiliki kunyah Abu Abdillah. Yang berikutnya, yang keempat, yaitu muridnya Imam Syafi'i dan sekaligus Imam Syafi'i sangat segan dengan keilmuan muridnya ini, yaitu Ahmad bin Hanbal. Orang-orang yang mengikuti pemahaman atau mazhab pendapat Imam Ahmad bin Hanbal dikatakan sebagai orang yang bermazhab Hambali atau Hanabilah. Hambali atau Hanabilah. Imam Ahmad bin Hanbal ini berkunyah dengan kunyah Abu Abdillah. Berarti dari 4 ulama mazhab, 3 berkunyah dengan Abu Abdillah kecuali Abu Hanifah saja. Nah, kunyahnya Abu Hanifah. Adapun Imam Syafi'i, Imam Malik kunyahnya Abu Abdillah Malik. Imam Syafi'i Abu Abdillah Muhammad bin Idris. Imam Ahmad bin Hanbal Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal. Ini ma'asyiral ikhwah azakumullah dari ulama-ulama fikih. Dan Al-Imam Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di mengatakan, jama'tu fihi bainal masail. Buku yang ada di hadapan kita ini, buku Minhajus Salikin ini adalah sebuah buku yang aku ringkas dari pembahasan fikih yang meluas dari ulama-ulama ini, ulama-ulama yang banyak ini. Wa jama'tu fihi bainal masail, dan aku kumpulkan ya pada perkara-perkara yang banyak itu. Wad dalail, dan aku mengumpulkannya penuh dengan pendalilan. Jadi jemaah sekalian, nanti akan ada kepada kita hukum. Setiap beliau berbicara tentang hukum, ada dalilnya. Jadi seorang yang membaca bukunya akan tenang. Oh, ternyata pendapat ini dalilnya kuat, dan beliau sebutkan hadis ini diriwayatkan siapa, imam siapa yang menguatkan pendapat ini, siapa yang menyebutkan, siapa yang memilihnya, sehingga kita tenang ketika mendapati sebuah hukum, apalagi itu adalah hukum yang berkaitan dengan agama kita, agama Islam. Waqtasartu fihi ala ahammil umur, dan aku meringkas pada perkara-perkara yang sangat penting saja. Masalah fikih itu banyak,
Kalau kita baca dari kita kecil sampai tua, nggak habis permasalahan fikih itu. Innamal ilmu kabahrin zakhirin fattakhidh min kulli syai'in ahsana. Ilmu agama itu bagaikan lautan luas tak bertepi, jemaah. Luas sekali. Kalau kita pergi ke lautan, ya, kita mau raungi lautan itu semua, tidak akan bisa. Tidak akan ada tepinya. Kita mau cari di mana ini ujungnya laut, tidak ada ujungnya. Bagaikan lautan yang tak bertepi. Demikianlah ilmu agama. Oke, kalau ada orang bilang saya sudah kuasai semua ilmu agama, itu namanya dia bodoh, jahil. Hatta para ulama sekalipun tidak menguasai semua ilmu agama. Kenapa? Karena orang yang menguasai semua ilmu agama itu tidak akan mungkin bagi dia bisa untuk menyelesaikan perkara-perkara dalam agama. Tidak bisa. Ilmu agama itu bagaikan lautan tak bertepi, lautan yang sangat luas. Fattakhidh min kulli syai'in ahsanah. Ambillah yang paling mudah. Ambil yang mana yang kita butuh. Hari ini kita apa? Butuh pembahasan berkaitan dengan sholat. Sudah berlalu kepada kita. Kita belajar tentang sholat. Setelah itu apa? Saya mau lebih luas tentang permasalahan fikih, tentang wudhu yang benar, tentang najis. Saya mau pelajari semua tentang kaifiyat sholat, tata cara wudhu, dan apa saja yang berkaitan dengan fikih. Belum lagi kalau dia kerjanya pedagang. Saya mau belajar tentang jual beli yang dilarang yang mana. Saya mau lihat apa-apa saja yang dibolehkan dalam berjual beli. Apa-apa saja yang syubhat, yang samar-samar antara halal dan tidak halalnya. Itu semua ma'asyiral ikhwah harus belajar. Belum lagi dalam masalah muamalah yang lain, ya, dan pembahasan-pembahasan yang lain. Jadi beliau ini hanya meringkas pembahasan yang penting-penting saja. Kalau dalam artian pembahasan yang depan mata kita selalu terjadi, itulah yang akan dibahas. Ya, pembahasan yang memang itu sering terjadi di depan kita. Wa a'dhamiha naf'an, dan aku akan mengumpulkan pembahasan yang sangat-sangat agung, sangat besar manfaatnya. Kalau ada yang manfaat tapi manfaatnya kecil, beliau nggak masukkan. Supaya bukunya itu tipis dan ringkas, seorang yang membaca langsung mendapatkan manfaat. Li syiddati dharurati ila hadzal mawdu'. Kenapa beliau lakukan ini? Karena sangat pentingnya pembahasan-pembahasan yang memang itu adalah perkara yang sering terjadi di depan mata kita. Wa katsiran ma aqtasiru 'ala an-nassi idza kana al-hukmu fihi wadihan. Dan kebanyakan sesuatu yang aku ringkas apabila hukumnya itu sudah jelas. Kalau sudah jelas hukum, beliau nggak terlalu banyak merinci, disebutkan rincian enggak. Kalau sudah jelas suatu hukum, dalilnya jelas, beliau nggak terlalu bertele-tele, meringkas. Ini ma'asyiral ikhwah azakumullah. Ya. Untuk apa itu? Lisuhulati hifdhihi, supaya mudah dihafal. Coba lihat jamaah. Ternyata beliau mengarang buku Minhajus Salikin untuk dihafal. Lihat ini tebalnya, ya, luar biasa ini. Kalau antum lihat, ini semua diringkas dari pembahasan fikih dan untuk dihafal. Dan memang ma'asyiral ikhwah azakumullah, di pondok-pondok pesantren, hatta di pondok-pondok pesantren kita di Makassar sini, memang ini menjadi silsilah yang mesti dihafal di setiap pondok pesantren, khususnya masalah fikih. Artinya apa? Saat orang berucap sesuatu, dia langsung bisa menghadirkan dalil-dalil yang ada. Dan itu ciri seorang yang memiliki ilmu yang sangat mendalam. Ketika dia menyebutkan suatu hukum, dia tidak mengucapkan dengan hawa nafsu, tetapi ketika berbicara, apa dalilnya, dia langsung sebutkan. Rasulullah SAW bersabda, atau Allah Ta'ala berfirman, atau minimal ulama berpendapat seperti ini, disebutkan dalam kitab ini. Dia bisa mengarahkan manusia. Itu paling minimalnya. Makanya sangat aib sekali kalau kita setiap bulan itu tidak beli buku. Yang punya gaji 5 juta, 6 juta, bahkan 10 juta satu bulan, mereka tidak membeli buku sama sekali. Itu aib sekali. Bagaimana caranya Anda menjadi seorang hamba yang Allah perintahkan untuk belajar agama, tidak beli buku-buku agama, hanya mencukupkan dengan handphone. Oh, zaman sekarang orang sudah tinggal nonton YouTube saja. Ini ma'asyiral ikhwah azakumullah, beli buku agama, kita bisa membaca, mengajarkan kepada anak dan istri, serta siapa saja yang membutuhkan tentang ilmu agama tersebut. Jadi kalau hukumnya sudah jelas, beliau tidak terlalu bertele-tele supaya mudah dihafal. Wa fahmihi 'alal mubtadi'in, supaya orang yang baru belajar tentang fikih juga mereka mudah. Mubtadi pakai hamzah, artinya pemula. Orang yang baru belajar ilmu fikih itu enggak sulit, karena memang ilmu fikih itu butuh keseriusan dan fokus mendengarkan. Itu masalah fikih, ya. Betul-betul harus fokus, kita lihat rincian dan pendalilannya dari mana. Misalnya nanti akan ada pembahasan tentang salat itu wajib. Salat wajib. Allah Ta'ala mengatakan apa? Aqimus shalah, tegakkanlah salat. Kalau orang
memahami konteks ayat, tegakkanlah salat. Hanya sekedar perintah. Tapi dari mana kita bisa memetik faedah bahwa salat itu wajib? Ah, ini betul-betul fokus di sini. Segi pendalilnya apa? Alasan para ulama yang mengatakan wajib itu apa? Ah, ini tentunya butuh keseriusan dan fokus untuk mendengarkan. Li'anna al-ilma ma'rifatul haqqi bidalilih. Karena memang ilmu itu adalah mengetahui ilmu dengan dalilnya. Ya. Itu adalah ilmu. Tidaklah dikatakan ilmu kecuali kita mengetahui plus dengan dalilnya, baru kita dikatakan berilmu. Bapak berilmu enggak tentang bahasa Arab? Saya berilmu tentang bahasa Arab. Coba saya tes. Ketika disebutkan, dia bisa menjawab. Itu namanya apa? Itu namanya dia bisa mempertanggungjawabkan apa yang ditanya plus dengan dalilnya. Itu baru berilmu. Kalau kita ditanya, Anda berilmu? Saya berilmu. Sudah ceramah kemana-mana kerjanya. Setiap Jumat tidak pernah bolong, selalu mengisi khutbah Jumat. Tapi ketika ditanya tentang bahasa Arab, dia tidak tahu. Ketika ditanya tentang sebuah hukum, dia tidak tahu. Atau dia mengatakan, oh boleh itu. Kata siapa? Kata ustaz saya. Dia nggak bisa menyebutkan dalil. Ini aib sekali, ma'asyiral ikhwah. Orang yang sudah mulai naik di atas mimbar, dia harus merasa bahwa dirinya itu adalah seorang yang dianggap oleh manusia sebagai orang yang berilmu. Maka dia harus betul-betul mempelajari ilmu, dia hafal dalilnya. Kalau bisa dalam semua masalah itu dia hafal dalil. Tentang apa? Tentang sholat dia hafal dalil. Tentang apa lagi? Tentang berpakaian dia hafal dalil. Tentang apa lagi? Tentang jual beli dia hafal dalil. Tentang semua perkara harus dia hafal dalil. Satu hari kita hafal dalil, 1 tahun 365 hari hafal 300 dalil. Itu bisa dipakai kemana-mana untuk meluruskan kesalahan-kesalahan manusia. Ini baru namanya berilmu. Ini baru namanya berilmu. Dan seorang hamba itu harus memiliki perubahan, jamaah. Yang tahun ke tahun, ya, begitu-begitu terus. Sudah berapa lama ikut pengajian di Masjid Nur Zamzam misalnya? Ya, sudah 3 tahun. Tahun kedua. Ada yang sudah 3 tahun. Udah berapa tahun? Saya sudah 50 tahun. Sebelum masuk Ustaz Zubair di sini, sudah ada ustaz-ustaz sebelumnya. Saya sudah ada di situ. Ketika ditanya tentang sesuatu, dia tidak bisa menjelaskan. Nah, ini hendaknya seorang merasa sedih di sini. Ya, saya sudah lama mengenal ilmu agama, sering ikut majelis ilmu. Satupun ilmu tidak ada yang bisa saya jelaskan. Saya paham, tapi kalau ditanya saya langsung lupa. Nah, ini ada yang seperti ini. Itu aib sekali, ma'asyiral ikhwah. Jadi kita harus betul-betul menghafal dengan dalilnya. Salah satu bentuk keseriusan seorang belajar ilmu agama itu beli buku. Nah, ini buku yang ada di hadapan saya ini harganya tidak mahal, ma'asyiral ikhwah. Ya paling hanya kisaran 100 sampai 130 ribu. Bisa dibeli. Ketika saya baca, antum bisa menyimak pembahasannya. Oh, ini yang dibaca ini. Beli. Ketika ada kitab-kitab yang tidak ada bacaan, yang tidak ada harokatnya, bisa diberikan harokat. Yang tidak ada terjemahannya, bisa diberikan terjemahan. Yang buku versi Arab yang seperti saya pakai ada. Buku terjemahannya juga ada. Banyak dijual di marketplace dan di mana-mana. Kemudian kata beliau, wal fiqhu, adapun fikih itu adalah ma'rifatul ahkami syar'iyyatil far'iyyati bi adillatiha minal kitab was sunnah wal ijma' wal qiyas as-sahih. Fikih itu adalah, ini fikih definisinya, ma'rifatul ahkam asy-syar'iyyah al-far'iyyah bi adillatiha, yaitu mengetahui hukum-hukum syariat yang merupakan perkara cabang, hukum syariat yang bercabang bi adillatiha, yang penuh dengan dalil-dalil minal kitab. Ini yang pertama. Fikih itu ilmu yang berkaitan dengan hukum-hukum agama yang dia itu berdalilkan dengan Alkitab, Quran. Jadi nggak ada yang namanya fikih pasti setelah ucapan ada dalil. Dalilnya apa? Quran. Dan ini adalah dalil yang paling kuat, jamaah. Kalau seorang ustadz berceramah tidak pernah membawakan dalil, itu bisa dicurigai dia hanya menyebutkan pembahasan yang berkaitan dengan hawa nafsu. Ya, maka harus dia mengkaitkan pembahasan yang disebutkan dengan dalil. Itu pertama, dalil itu Al-Qur'an yang paling kuatnya. Was sunnah, yang kedua yang bisa dipakai untuk berdalil yaitu sunnah. Sunnah itu maksudnya apa? Qaulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu namanya sunnah. Yang ketiga yang bisa dipakai untuk berdalil, ijma', kesepakatan ulama. Terkadang ada sebuah hukum tidak ada dari Allah Al-Quran, tidak ada dari hadis sabda Nabi SAW, tapi ijma'. Para ulama bersepakat tentang wajibnya sholat 5 waktu. Para ulama sepakat tentang
ya, kafirnya orang yang meninggalkan sholat dengan menentang kewajiban sholat. Itu ijma', kesepakatan ulama. Nah, ini dalil juga. Lalu katakan ini ustaz nggak pernah menyebutkan ayat Quran, nggak pernah menyebutkan hadis, tapi yang disebutkan ijma' itu juga dalil. Nah, itu kuat dalil itu. Kemudian yang keempat yaitu al-qiyas as-sahih. Qiyas yang sahih. Kenapa dikatakan qiyas yang sahih? Qiyas itu kayak menyamakan sebuah hukum yang dahulu di zaman Nabi dengan hukum yang ada di zaman sekarang. Qiyas. Ya, analogi, menyamakan sesuatu dengan sesuatu, itu namanya qiyas. Dan qiyas yang dimaksudkan adalah qiyas yang sahih, karena ada juga qiyas yang fasid, qiyas yang rusak. Jadi 4 dalil yang dipakai oleh para ulama di dalam pembahasan fikih: Quran, sunnah, ijma', qiyas. Yang paling kuat pendalilan Quran. Kedua, pendalilan hadis. Ketiga, pendalilan ijma'. Keempat, pendalilan qiyas. Dan ma'asyiral ikhwah azakumullah, tentang salat 5 waktu itu memiliki dalil yang sangat kuat kewajibannya. Dalam Quran ada, dalam hadis, dan ijma', sepakat para ulama bahwa salat 5 waktu itu adalah kewajiban yang ketika ditinggalkan seorang berdosa. Kemudian ma'asyiral ikhwah, wa aqtasiru 'ala al-adillatil masyhurah. Dan yang lebih membuat buku ini istimewa yaitu beliau hanya mencukupkan untuk meringkas dalil dengan dalil-dalil yang terkenal saja. Dalil itu banyak, tapi beliau hanya menceritakan dalil-dalil yang terkenal. Nah, ini kan ma'asyiral ikhwah, kadang kalau kita berbicara dengan saudara kita misalnya, dengan kawan-kawan kita, ya, tentang sebuah perkara, kita ceritakan kepada kisah-kisah yang memang itu kisahnya nggak terkenal, ya, maka dia akan sulit untuk menerima. Tapi kalau kita ceritakan kepada dia tentang sesuatu yang dikenal, maka itu akan lebih mudah diterima, karena memang bisa saja dia pernah mendengar, hanya saja butuh diluruskan dan butuh diyakinkan tentang pendalilan itu. Khaufan minat tawil, sengaja aku ringkas hadis-hadis yang akan menjadi dalil, itu semua aku khawatirkan supaya nggak terlalu panjang. Jadi kalau ada dalil-dalil yang kuat, dalil-dalil yang panjang, beliau ringkas yang penting-pentingnya saja. Wa idza kanatil mas'alatul khilafiyah, apabila misalnya akan datang kepada kita permasalahan yang khilafiyah. Atau khilafiyah. Kalau belajar fikih itu harus mengenal khilafiyah. Ada khilafiyah, ada ijtihadiyah, ada ittifaq, kesepakatan. Yang harus mengerti tentang ini. Yang pertama khilafiyah. Khilafiyah itu artinya apa? Silang pendapat. Bahasa Arabnya khilafiyah. Nah, ini bahasa-bahasa yang seperti ini kita harus mengenal. Ada namanya ijtihadiyah. Ijtihadiyah itu artinya apa? Sesuatu pendapat yang para ulama telah menguatkan dengan pendapat tersebut. Seorang ulama menguras tenaganya dengan kemampuan keilmuan yang dia ketahui dan menguatkan satu pendapat. Itu ijtihad namanya. Ijtihad seorang ulama. Walaupun kadang ada ulama yang berbeda, tapi ini ijtihad dia. Seperti tentang permasalahan kunut subuh. Dan itu adalah silang pendapat yang sangat kita kenal dari zaman dulu hingga zaman sekarang. Ya. Para ulama yang mereka kunut subuh, maka ma'asyiral ikhwah, itu ijtihad para ulama yang mereka itu mengadakan dan melakukan kunut subuh, ada dalilnya. Tapi ijtihad sebagian ulama yang lain, mereka berpendapat bahwa kunut subuh itu semua hadisnya dhaif sehingga tidak diamalkan. Ya, yang ada dan sahih itu hanya kunut witir. Ini ma'asyiral ikhwah azza, itu namanya ijtihad. Ya, itu namanya ijtihad. Namanya ittifaq, kesepakatan para ulama. Iktasartu 'ala al-qauli alladhi tarajjaha 'indi. Kalau ada silang pendapat, aku akan memilih satu pendapat yang menurutku adalah pendapat yang rajih, yang paling kuat. Jadi memang dalam masalah fikih itu ada silang pendapat, tapi bukan berarti kalau ada silang pendapat nggak disebutkan mana yang lebih beliau kuatkan. Nah, beda-beda pengarang buku, beda-beda yang dia kuatkan sesuai dengan ilmu bagaimana dia memahami dalil itu. Ini ma'asyiral ikhwah, ya. Nanti beliau akan sebutkan pendapat yang paling kuat. Dan ma'asyiral ikhwah azakumullah, bagi seorang ulama maka mereka boleh untuk berijtihad. Itu kalau mereka ulama telah menguatkan hafalan ilmu serta menguasai seluruh cabang-cabang ilmu agama dengan pembahasan yang sangat luas. Mereka boleh berijtihad. Ya, mereka boleh mengemukakan suatu pendapat tersendiri dan menyelisih ulama lain. Ini namanya ijtihad seorang ulama. Coba lihat, kalau ada khilafiyah, aku akan kuatkan satu pendapat yang menurutku itu adalah sesuatu yang kuat, yang benar.
Makanya ma'asyiral ikhwah, saat kita bahas sifat salat Nabi, saya sering sebutkan dalam masalah ini ada silang pendapat. Pendapat ulama ini seperti ini, pendapat ini seperti ini. Mayoritas pendapatnya begini, minoritas pendapatnya begini. Tapi yang benarnya adalah seperti ini. Sebenarnya kalimat yang benarnya itu bukan mengajak jamaah untuk mengikuti apa yang saya ucapkan, enggak. Saya enggak paksa untuk ikuti. Ya. Tapi saya hanya mengarahkan kepada sesuatu, kenapa dikuatkan pendapat yang ini karena dalilnya lebih cocok, seperti itu. Jadi jangan dianggap, oh ini mengajak manusia untuk ikut dia. Enggak. Bukan ikut saya. Bukan ikut seorang imam. Tapi mencocoki dalil yang dikuatkan oleh seorang imam. Nah, ini kita mesti pahami di sini. Ya, kita mesti pahami tentang masalah ini. Jadi, kalau ada nanti pendapat yang dikuatkan oleh syekh, maka itulah ijtihad beliau. Kata Nabi SAW, "Idza jtahada al-hakim fa in asabat falahu ajran, fa in akhta'at falahu ajrun wahid." Apabila seorang mujtahid, seorang hakim, seorang imam, ulama berijtihad, dia kemukakan satu pendapat nih jamaah, dia selisih orang lain, dia pilih satu pendapat yang menurut dia benar. Maka kalau memang pendapat itu benar di mata Allah, falahu ajran. Kata Nabi, dia akan dapat 2 pahala. 1 pahala ijtihad dia, 2 pahala karena benar. Tapi kata Nabi, wa in akhta'at, kalau dia salah, falahu ajrun wahid. Dia hanya dapat 1 pahala saja. Pahala apa? Pahala ijtihad. Pahala benarnya dia enggak dapat karena dia enggak benar. Tapi kalau bukan ulama, dia mau kemukakan satu pendapat sendiri, oh, di pendapat saya, padahal enggak pernah belajar agama, salat pun bolong-bolong. Tidak ada kemungkinan benar. Apalagi mau dikatakan dia berijtihad benar, karena itu bukan ranah dia untuk berijtihad. Ini ma'asyiral ikhwah azakumullah. Ya, jadi dalam masalah ini beliau adalah seorang ulama mujtahid. Taba'an lil adillatil syar'iyyah, dan aku akan pilih pendapat yang menurutku kuat mengikuti dalil-dalil yang syar'i, bukan karena hawa nafsu, tapi aku ikut dalil yang syar'i. Ini ma'asyiral ikhwah azakumullah. Ya, tentang permasalahan yang mesti kita ketahui dari muqaddimah kitab Minhajus Salikin, dan insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk tentang hukum taklifiyah. Hukum yang Allah bebankan kepada seorang hamba itu ada 5, insyaallah taala. Hukum itu ada 5, ada wajib, sunnah, makruh, mubah, haram. Ini akan kita bahas nanti. Sebelum kita belajar fikih, kita harus tahu dulu apa itu wajib, apa itu sunnah, apa itu makruh, apa itu mubah, apa itu haram. Sehingga dalam masalah-masalah yang banyak kita tahu, ini permasalahan ini hukumnya wajib, ini permasalahan ini sunnah, kalau saya nggak lakukan tidak apa-apa, ini permasalahan ini hukumnya makruh, kalau saya lakukan tidak apa-apa, tapi kalau saya tinggalkan lebih bagus, saya mendapatkan pahala. Ini hukumnya mubah, boleh-boleh saja, tapi kalau berlebihan bisa membawa kepada dosa. Ini adalah perkara yang haram, hendaknya ditinggalkan. Insyaallah semuanya akan kita bahas dari pembahasan Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam pembahasan kitab Minhajus Salikin. Wa naktafi bihadzal qadar wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.